Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Akhwanul akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-16. Insyaallah kita akan membahas Ma'qid al-Hadiyah Asyara, yaitu simpul bab yang ke-11. Kali ini Syekh waffaqahullahu wa hafidhah membawakan sebuah tema Siyanatul ilmi amma yashinu. Siyanatul ilmi amma yashinu. Mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Kata beliau, di Ma'qid ke-11 ini kita harus menjaga ilmu dari segala hal yang dapat merendahkan ilmu, dari segala hal yang dapat memperburuk citra ilmu, dari segala hal yang tidak terpuji. Mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Terlebih lagi, perbuatan-perbuatan tersebut yang dapat menyelisihi hal-hal yang termasuk muru'ah, bahkan sampai menghilangkan muru'ah, sampai menjatuhkan muru'ah. Intinya di bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya seorang talibul ilmi ini harus perhatian dengan yang namanya muru'ah. Etika dia keluar, adab dia bersama yang lain, sopan santun, dan bagaimana dia harus lebih arif dalam bersikap. Beliau hafidhahullah wa faqah di paragraf pertama mengatakan man lam yasun al-ilma lam yasunhul ilmu, kama qala Syafi'i. Kata beliau, barang siapa yang tidak berusaha menjaga ilmu, yasun, sana yasunu, ini maknanya hafidha, yahfadhu, yaitu menjaga. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, lam yasunhul ilmu, maka ilmu tidak akan menjaga dia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi, di antara sifat alamiah dari ilmu, pasti ilmu tersebut akan menjaga pemiliknya. Berbeda dengan harta. Makanya disebutkan dalam sebuah ungkapan, al-malu nahfadhuhu wal ilmu yahfadhuna. Harta itu sifatnya adalah kita yang harus menjaga harta tersebut. Punya harta, maka kitalah yang bersusah payah menjaga harta. Namun kalau kita punya ilmu, maka ilmu tersebut yang akan menjaga kita. Tapi ada syaratnya, kata Imam Asy-Syafi'i, jika ilmu itu bisa menjaga kita. Apa syaratnya? Kita harus menjaga ilmu tersebut dari hal-hal yang memperburuk citra ilmu, dari hal-hal yang dapat merendahkan ilmu, dari hal-hal yang dapat menjadikan ilmu tersebut buruk di mata yang lain. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa man akhalla bil muru'ati
bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Kata beliau, barang siapa yang dia terjatuh kepada sesuatu yang buruk sehingga rusak muru'ah dia, sehingga rusak etika dia, padahal dia sebagai seorang penuntut ilmu, kata Syekh, faqad istakhaffa bil ilmi. Sungguh hakikatnya dia itu telah merendahkan ilmu. Sungguh hakikatnya dia telah merendahkan ilmu jika dia melakukan sesuatu yang dapat merusak muru'ah. Serta falam yu'azzimhu, serta dia tidak disebut sebagai orang yang mengagungkan ilmu. Sama saja dia tidak mengagungkan ilmu. Wa waqa'a fil batalati, serta dia terjerumus kepada suatu keburukan, kemalasan. Dan perbuatannya itu yang tadi dapat menjatuhkan muru'ah, fatufdi bihil halu ila zawalismil ilmi anhu. Perbuatannya tadi bahkan dapat menghilangkan nama baik ilmu dari orang yang lain. Nah, ini penting bagi kita. Banyak seorang penuntut ilmu hari ini yang etikanya tetap tidak terjaga, yang adabnya kurang bagus, sopan santunnya mungkin perlu dikoreksi. Nah, sehingga banyak orang juga kurang tertarik dalam belajar. Bahkan ada ucapan di antara masyarakat mengatakan percuma fulan belajar, percuma fulan ngaji, percuma fulan ikut kajian sana sini. Namun jika dengan masyarakat, dengan tetangga, mereka tidak tahu sopan santun, tidak tahu berbagaimana sosialisasi, dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Yang buruk adalah ilmu itu sendiri. Nah, kemudian barakallahu fikum, beliau membawakan perkataan Wahab bin Munabbih. Kata beliau, qala Wahbun ibnu Munabbih rahimahullah, la yakunul battal minal hukama. Kata beliau, orang yang memiliki perilaku tidak terpuji, orang yang sukanya tidak menjaga etika, yang tidak bagus adabnya, minal hukama, dia tidak akan pernah menjadi orang yang bijak. Orang yang tidak beretika, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak menjaga muru'ahnya, maka dia tidak akan menjadi orang yang bijak. Beliau lanjutkan kemudian, wajima'ul muru'ati, definisi muru'ah, kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrar, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah al-Jaddu, yaitu Ibnu Taimiyah yang kakek, dalam kitab beliau Al-Muharrar. Ibnu Taimiyah al-Jaddu ini, Ibnu Taimiyah yang kakek, nama beliau adalah Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah, atau yang biasa juga disebut dengan Abul Barakat Majduddin. Abul Barakat Majduddin Abdus Salam bin Abdullah. Itu Ibnu Taimiyah al-Jaddu. Nah, sementara kata beliau, watabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawahi. Itu kata beliau juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah yang cucu, yang sering kita dengar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana nama Ibnu Taimiyah yang cucu ini, atau yang kita sering kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Jadi tadi Abdus Salam kakeknya, nah sekarang Ahmad ini atau Syekhul Islam adalah cucunya, yang mana biasa dikenal dengan Taqiyuddin Abul Abbas Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Apa definisi muru'ah? Balik lagi dari Ibnu Taimiyah tadi, kata beliau di sini, isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu, yaitu kita melakukan suatu yang dapat menghiasi dan memperindah diri kita. Kita mengerjakan suatu hal yang dapat
membuat baik citra diri kita. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, serta menjauhkan hal-hal yang dapat merusak dan menjatuhkan nama kita di hadapan orang lain. Itu muru'ah. Seperti misalnya seorang laki-laki bergaya seperti wanita misalnya, atau seorang ahlul ilmi keluar hanya menggunakan kaos oblong kemudian dengan celana persis di bawah dengkul keluar rumah misalnya. Ini perbuatan yang hendaknya dijauhi karena dapat menjatuhkan muru'ah. Kemudian beliau membawakan perkataan dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Kata beliau, qila li Abi Muhammadin Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Sufyan ibn Uyainah yang nama kunyahnya Abu Muhammad, beliau pernah ditanya. Apa pertanyaan yang diajukan kepada beliau? Qadis tanbata minal Qur'ani kulla syai'in. Kata si penanya, wahai imam, sungguhnya engkau telah berhasil mengeluarkan dalil, menemukan dalil dari Al-Quran terhadap setiap hal. Sungguh, engkau telah berhasil menemukan dalil dari setiap Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika ditanya, apa dalilnya, beliau bisa mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Kemudian diajukan sebuah masalah, beliau bisa menyampaikan dalilnya dari Al-Quran. Nah, si penanya ini bertanya, fa'ainal muru'atu fi'i. Lantas, mana dalil yang menjelaskan tentang muru'ah yang ada dalam Al-Quran? Kata beliau, beliau berkata, fi qawlihi ta'ala, terdapat sebuah ayat, yakni di ayat 199 di surat Al-A'raf. Apa kata Allah Ta'ala? Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Kata Allah Ta'ala di surah tersebut, khudil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil'urfi, dan ajaklah, perintahkanlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dan tinggalkanlah dan jangan pedulikanlah orang-orang yang bodoh. Nah, jadi kata beliau, 3 penggalan tema yang ada di ayat ini merupakan sebuah ayat yang menunjukkan tentang muru'ah. Jadi pemaaf, mengajak orang kepada kebaikan, tidak cuek pada keburukan, serta tidak mempedulikan, tidak meladeni orang-orang yang jahil. Nah, kemudian Ibnu